Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan tes CPNS, yaitu kisi-kisi terbaru dan terlengkap ya pada saat tes SKD ya, tes SKD CPNS 2021. Nah, pada tes SKD CPNS tahun 2021 itu ada tambahan materi untuk TWK. Nah, kalau kemarin untuk TWK itu hanya ada 4 materi ya, dan sekarang itu ada 5 materi. Yang ditambah itu adalah materi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasan kisi-kisi terbaru dan terlengkap SKD CPNS 2021 ya. Ini live yang diberikan oleh pihak Kemenpan RB melalui channel YouTube Kemenpan RB. Oke, kita langsung saja. Untuk tes karakteristik pribadi atau TKP itu terbagi menjadi 4 pembahasan, atau maksud saya 6 pembahasan ya, atau 6 materi. Nah, untuk materi yang pertama itu tentang pelayanan publik ya, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, itu untuk pelayanan publik. Kemudian untuk yang B atau yang kedua itu jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk artinya adalah masyarakat yang beraneka ragam, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam, anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Nah, jadi nanti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan anti radikalisme ya, untuk mengetes sejauh mana pengetahuan pemahaman kita terhadap anti radikalisme. Nah, itu untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita lanjut. Untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK ya, itu ada 5 bagian. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Pada tes TWK yang sebelumnya, CPNS yang sebelumnya itu hanya ada 4 ya. Nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Dan sekarang itu ada tambahan materi, yaitu adalah bahasa Indonesia. Oke, kita bahas yang nasionalisme. Dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama
dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua, integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, yaitu bahasa Indonesia. Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, inilah kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB ya, ketika live di channel YouTube-nya ya. Kita lanjut untuk tes selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tes intelijensia umum atau TIU. Nah, pada tes TIU ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kemampuan verbal. Ya, kemampuan verbal juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian yang kedua, silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, itu untuk kemampuan verbal. Kita lanjut. Yang kedua adalah kemampuan figural, juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, itu untuk kemampuan figural. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan numerik ya. Ini biasanya berhitung ya, teman-teman. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah yaitu berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Dan yang keempat,
soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, itulah tadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kisi-kisi terbaru ya yang diberikan oleh pihak Kemenpan RB untuk pelaksanaan tes SKD CPNS. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, silahkan pelajari soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah saya berikan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.